Kenapa orang kalau tidak menyembah Allah, dia akan menyembah yang lain? Karena fitrah manusia ini, kalau dia terpukul, tertindas, tersakiti, kecewa, nggak bisa dia menghadapi dunia ini. Dia akan stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Itu sudah prosesnya itu. Dan dalam hidup ini siapa yang tidak pernah terpukul? Bisnis mantap, usaha oke, nggak ada masalah. Tapi dalam percintaan terpukul. Kenapa? Karena Hayati dinikahi si Aziz. Apa kurangnya Zainuddin? Bisnisnya di Surabaya hebat, tapi masalah cinta. Artinya memang hidup kita ini ada orang yang masalah cinta bagus, istri solihah, anak baik, di bisnis kena. Ada orang yang bisnisnya bagus, keluarganya bagus, tapi dari masalah yang lain. Nah, ketika orang terpukul masalah, itulah dia mencari Tuhan. Dan orang kalau tidak mempertuhankan Allah, dia akan mempertuhankan hantu. Orang mengatakan, aku risau nengok dunia ini Pak Ustadz, ada orang baik, ada orang jahat. Ini dunia bro. Kalau baik semua itu nanti di surga. Ini banyak orang ini saya tengok zaman sekarang ini, begitu dia tobat hijrah, udah nggak sabar dia mau masuk surga. Kita bertobat ini bukan disuruh masuk surga, berjuang mengajak orang ke surga, bukan masuk surga. Begitu sudah tobat hijrah langsung ke masjid aja woy. Bisnis gimana? Itu jahiliyah semua Pak Ustaz. Saya sejak tobat nih mau mati aja Pak Ustaz. Udah berapa tobat? Udah 20 tahun nggak mati-mati Pak Ustaz. Kita tidak disuruh meninggalkan dunia ini, kita disuruh berjuang untuk menyelamatkan orang. Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi fi kitabih Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhis Shalihin, semoga kita mendapatkan manfaatnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bihi wa ilaihi. Bihi wa ilaihi itu maksudnya dengan sanad Imam Nawawi itu sampailah ke sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini, subuh ini nomor 412. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi namanya Ubadah ibni As-Samit. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida, siapa yang bersaksi, an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu menunjukkan bahwa semua orang ini sebetulnya bertuhan, tapi dia masih mempertuhankan selain Allah. Abu Jahal, Abu Lahab itu bertuhan, tapi di samping menyembah Allah, dia menyembah lagi namanya Lata. Jadi Tuhan itu dibagi dua. Kalau Tuhan itu jantan, namanya Allah. Kalau Tuhan itu betina, namanya Lata. Tuhan jantan dengan Tuhan betina itu nikah, lahirlah anaknya. Anaknya itu banatullah, anak-anak perempuan Tuhan. Itulah malaikat. Tuhan jantan nikah sama Tuhan betina, lahir anak-anak Tuhan, malaikat banatullah. Mereka menyebut malaikat-malaikat itu anak Tuhan. Ini cerita ini datangnya dari mana? Ada Tuhan jantan namanya Zeus. Yang suka main judi online tahu. Zeus ini nikah lagi, Zeus tadi nikah lagi, Zeus tadi bini mudanya, bini tuanya tadi sebelum mati marah, mengamuk. Nah, mengamuk dia, itulah jadi setan. Jadi Tuhan jantan, Tuhan betina punya anak tunggal laki-laki namanya Hercules. Hercules ini diutus ke bumi. Jadi cerita yang dari mana cerita ini? Zeus, Hercules, ini dari Yunani. Dari Yunani ceritanya turun ke Arab,
turun ke Mesopotamia, Irak, menyebarlah ke seluruh. Jadi kalau antum mendengar ada cerita bahwa Tuhan punya anak, itu adalah mitologi. Ada khusus ilmu namanya. Kalau ilmu hidup namanya biologi. Kalau ilmu bumi, geologi. Kalau ilmu mitos, mitologi. Jadi kalau ada orang suka cerita-cerita itu pakar mitologi. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW mengajarkan la ilaha, tidak ada Tuhan lain. Berapa Tuhan orang kafir musyrik itu? Waktu Nabi membersihkan Masjidil Haram Ka'bah Makkah, 360 Tuhan. Dari kayu, batu, besi, emas, perak, roti gandum. Diambil roti gandum itu dicampur sama minyak samin, minyak sapi. Di tengah tulang sapi itu ada sumsum. Dulu itu dijadikan minyak. Sekarang kenapa tak ada lagi? Karena dipotong dikasih pipet, sup tunjang. Menunjang aja bawaannya habis makan itu. Minyak sapi tadi, samin. Samin itu artinya gemuk, samnah gemuk. Karena kalau dimakan itu gemuk kita. Yang gemuk yang tersinggung. Minyak sapi tadi dicampur sama gandum, habis itu dibentuk dia gambar orang, baru dibakar, gembung lah dia. Nah disembah itu waktu pagi, pas siang lapar dicuil sedikit dimakan. Maka mereka disebut dengan jahil. Bukan jahil bidang ekonomi, ekonomi mereka tak jahil. Li'ila Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Perjalanannya kemana? Ila bihim rihlatasyita wassaif. Makkah di tengah. Syita musim dingin, mereka pergi ke Yaman. Shaif musim panas, mereka pergi ke Syam. Karena di Syam tak terlalu panas. Kalau musim dingin ke Syam tak sanggup, turun salju. Syam itu sekarang 4 negara: Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Mudah-mudahan Allah menolong Palestina. Di tengah ini Makkah, Saudi Arabia, di bawah Yaman. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab itu adalah eksportir, ekspor, impor, bisnismen 6 negara. Bukan jual duku Palembang ke Riau. Jadi jangan jahil. Mereka bukan jahil, mereka orang cerdas, ekonom, ekspor impor. Mereka jahil dalam bidang agama. Makanya kalau ada politikus, orang kaya, cerdas, tapi kalau dalam bidang agama masih kedukun, disebut dengan jahiliyah. Percaya dan sama Makoli, itu kan bongak, itu jahil, jahiliyah. Datanglah Nabi Muhammad mengatakan tidak ada itu. Apa aja nama Tuhannya? Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tauhud, Naham. Kalau tempat kita kan lain kampung, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kalau mereka enggak, lain kampung, lain Tuhannya. Jadi ada satu kampung itu nama Tuhannya Naham. Satu kampung itu nama Tuhannya Naham. Datanglah orang ini menyembah Naham, bawakannya susu. Nah, biasanya ada yang dibawa itu namanya sajen, triple S. Yang pertama sowan, setelah sowan sungkem. Kalau sungkem bawa sajen, 3S. Datang dia sowan, sungkem, bawanya sajen. Dibawanya lah susu kambing. Wahai Tuhan Naham, tolonglah. Biasalah orang minta-minta segala macam. Dipejamkannya matanya waktu berdoa itu. Pas dibukanya matanya, dia tengoknya habis susu tuh. Rupanya diminum anjing. Udah diminum anjing, diangkat anjing tuh kakinya sebelah, dikencinginya. Dalam hati dia, sedangkan air minumnya aja nggak bisa diselamatkan, ya apalagi minum air aku. Sedang dia aja dikencingi anjing, dia tak bisa menolong dirinya, apalagi aku. Ditinggalkannya Naham.
Dicarinya Nabi Muhammad masuk Islam, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi sebetulnya orang yang menyembah-nyembah kayu, hantu, batu ini, kalaulah dia hadir waktu Tuhan bagi-bagi otak, makanya dalam Quran itu afala taqilun, kenapa kau tak berpikir? Banyak orang meng-off-kan pikirannya, menjadi jahil dia. Dalam Islam enggak, kita diajarkan la ilaha illallah, hanya Allah saja. Jadi jangan katakan orang yang tidak Islam itu tak bertuhan. Mereka bertuhan, tapi di samping itu mereka mempertuhankan yang lain. Bagaimana dengan orang ateis, Pak Ustaz? Ateis itu katanya aja itu gak bertuhan. Dia bilang, apa itu orang Islam itu menyembah Tuhan? Nggak ada Tuhan itu. Kami inilah hebat, tengok kami gak bertuhan. Kami gak bertuhan, kami kaya. Kami gak bertuhan, kami hebat, kata mereka. Tiba-tiba fotonya tertangkap, bocor file Epstein setebal 3 juta halaman. Ternyata mereka membeli satu pulau khusus, pulau pedofil, membawa anak-anak gadis ke situ pakai pesawat private jet, dan mereka menyembah Tuhan. Nama Tuhannya Baal, bentuknya macam kambing yang bertanduk, ada bintang di keningnya. Tuhan Baal namanya. Dan Tuhan Baal ini persembahannya bukan kepala kambing, bukan kepala ayam, anak kecil yang habis, maaf cakap, mereka pesta seks itu, itulah mereka persembahkan, maka jenazahnya hilang untuk Baal. Jadi luar biasa. Berbuih mulut Ustadz, orang Ustadz halu, nggak ada itu. Allah membukakan langsung, terbuka file itu sekarang. Dia muncul orang, tak capek-capek lagi sekarang Ustadz untuk mengatakan bahwa mereka penyembah setan, pengabdi setan, penyembah hantu. Pokoknya pilihannya dua, kalau tidak menyembah Allah berarti menyembah setan. Na'udzubillah. La ilaha illallah. Kenapa? Kenapa orang kalau tidak menyembah Allah dia akan menyembah yang lain? Karena fitrah manusia ini, kalau dia terpukul, tertindas, tersakiti, kecewa, nggak bisa dia menghadapi dunia ini. Dia akan stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Itu sudah prosesnya itu. Dan dalam hidup ini siapa yang tidak pernah terpukul? Bisnis mantap, usaha oke, nggak ada masalah. Tapi dalam percintaan terpukul. Kenapa? Karena Hayati dinikahi si Aziz. Apa kurangnya Zainuddin? Bisnisnya di Surabaya hebat, tapi masalah cinta. Artinya memang hidup kita ini ada orang yang masalah cinta bagus, istri solihah, anak baik, di bisnis kena. Ada orang yang bisnisnya bagus, keluarganya bagus, tapi dari masalah yang lain. Nah, ketika orang terpukul masalah, itulah dia mencari Tuhan. Dan orang kalau tidak mempertuhankan Allah, dia akan mempertuhankan hantu. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan jadi hantu, menyembah hantu. Contoh mana? Tuh, Epstein. Bertebaran foto. Anehnya nggak ada orang Indonesia terlibat Epstein. Hebat memang orang Indonesia. Kenapa? Karena filenya belum dibuka. Man syahida an la ilaha illallah. Diperkuat lagi, wahdah, dia saja. Wahdah, jangan yang lain. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah sehat. Kenapa? Berkat minum obat rusak tauhid. Mesti la ilaha illallah wahdah. Kau sakit? Iya. Kenapa kau tak minum obat? Aku takut rusak tauhid. Matilah. Ini payah ngaji sama Ustaz. Katanya kalau kita minum obat rusak tauhid. Sekarang awak tak minum obat, disuruhnya mati. Minum obat
ikhtiar ikut sunnah, karena Nabi mengatakan likulli da'in dawa, setiap obat, setiap penyakit pasti ada obatnya. Fatadawu, berobatlah kamu, tapi sembuhnya bukan karena obat, sembuhnya karena Allah. Tipis setipis kulit bawang. Kenapa kalau ke dokter boleh, kenapa kalau ke dukun syirik? Kau dari mana? Dari dukun, syirik, menduakan Tuhan. Kau dari mana? Dokter, nggak apa-apa. Apa karena dokter itu kawan ustadz? Karena ke dokter masih ada hubungan korelasi logis. Obat ini menyembuhkan ini. Tapi ke dukun nggak ada hubungannya. Dicelupkannya batu ke air, minum, sehat, ponari. Tak ada hubungan korelasi. Jadi kenapa kita berobat ke dokter? Karena Nabi menyuruh. Waktu ada orang sakit, mereka berobat ke dokter. Alumni Jandi Sabur Persia, namanya Haris bin Kaldah. Kenapa kita minum habbas sauda? Karena Nabi menyuruh. Habbatus sauda syifa'un min kulli da'. Kenapa membacakan Al-Fatihah? Karena sahabat melakukan dan Nabi membenarkan. Namanya hadis takriri. 3 cara pengobatan: ke dokter, herbal, doa. Ke dokter, herbal, doa. Ketiga-tiganya sunnah. Dan tauhid tak rusak. Kenapa? Karena sehat bukan dari situ. Kalaulah dokter itu bisa menyehatkan orang, kenapa dokter itu sakit? Kalaulah dokter dan rumah sakit itu bisa menyelamatkan orang, semakin banyak rumah sakit, semakin banyak dokter spesialis, orang sakit makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak. Itu menunjukkan dia hanya ikhtiar. Ustaz Somad, saya ini sudah hampir pasang ring, terus saya pijat kusuk sama Pak Fulan di Bukit Tinggi. Terus datang saya ke sana, Pak Ustaz, pijat kusuk, lancar peredaran darah. Terus banyak rupanya ngantri dokter jantung. Dokter jantung kan. Padahal dokter itu mau operasi orang itu masih. Pas giliran dia sakit, ke tukang pijat dia. Maka tak saya sebut nama. Takut saya tak berobat lagi orang sama dia. Jaga kode etik jurnalis. Maksud yang mau saya sampaikan, silakan berikhtiar, berusaha. Itu adalah sunnah. Wahdah Allah saja. La syarika. Syarik artinya sekutu. Jerman bersekutu dengan negara-negara sekutu, koalisi. Allah itu tidak ada koalisinya. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 8 kali 3 itu tadi selesai sholat. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku, yang punya kekuasaan dia, walahul hamdu, yang punya puji-pujian dia, yuhyi, dia menghidupkan, wa yumit, dia mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Itulah yang menghilangkan stres, depresi, anxiety, sakit hati, kecewa. Itu dihilangkan dengan 8 itu, tapi dipahami dengan baik. Kalau tidak, ya macam mantra aja, bim salah bim abrakadabra, qadir, qadir. Tapi lumayan lah daripada enggak sama sekali. Lanjut. Wa anna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad SAW abduhu, hambanya. Karena mulai ada ini kajian-kajian di internet yang mulai menaikkan Nabi Muhammad ini tidak lagi menjadi hambanya, tapi sudah menjadi Tuhan. Ada tuh kaji-kajiannya udah mulai bahwa Muhammad itu Tuhan. Aku adalah Ahmad bila mim. Ahmad bila mim
Ahmad kalau dihilangkan memnya jadi apa? Ahad. Dinaikkannya Nabi Muhammad ini jadi Tuhan. Cuman ngajinya masih malu-malu, kucing, masih belok-belok. Ujung-ujungnya dia mau mengatakan itu. Tapi yang paham itu hanya orang-orang yang secerdas saya inilah. Nampak itu belok-belok. Dia mau bilang Nabi Muhammad itu Tuhan. Maka dikuatkan wa anna Muhammadan abduhu. Nabi Muhammad itu abdu, hambanya, hamba. Wa rasuluhu, dan utusannya. Saya punya hamba. Saya punya hamba. Hamba itu apa Pak Ustaz? Sahaya. Sahaya itu apa Pak Ustaz? Budak. Budak itu bawang Melayu, budak, bukan budak Bengkalis. Budak apalah budak-budak ni? Budak itu budak kecil Melayu. Yang dimaksud dengan budak di sini hamba sahaya. Sebetulnya kita mengaku diri kita ini hamba. Makanya kita menyebut saya. Saya itu bahasa Melayunya baharu, dibuang hanya jadi baru. Sahaya dibuang hanya jadi saya. Jadi ketika ngomong saya, kita ngomong sama pejabat nih, saya Pak Bupati, itu sama dengan mengatakan aku nih hamba sahaya. Makanya orang kita jangan, anak-anak jangan bilang aku, kasar katanya kan. Kenapa? Karena kalau hamba bilang aku, kasar. Tapi Ustaz Somad sering bilang aku. Iya, karena aku bukan hamba sahaya. Aku kok sahaya, hamba. Sebetulnya kita ini selalu menyebut diri kita hamba. Ambo kok. Ambo itu kan hamba. Bahasa Arabnya abdu. Orang Sunda langsung pakai bahasa Arab. Abdi teh. Abdi. Kunaon ieu teh. Abdun, hamba, sahaya, saya. Saya punya hamba. Hamba saya ini pergi kerja ke pasar bawah, memikul barang-barang yang dari kapal tongkang ke pasar Senapelan, dikasih gaji. Pertanyaannya, duit yang dia dapat itu punya dia atau punya saya? Punya saya. Karena hamba tidak boleh memiliki apa-apa. Dia kan hamba saya, bekerja dia, dapatnya gaji, gajinya itu punya saya. Hamba saya ini punya istri, istrinya melahirkan, punya anak. Anaknya itu punya saya, boleh saya jual di pasar hamba. Maka datang agama Islam menghapuskan perhambaan. Itu hanya ada dalam sejarah Islam. Masih ingat TVRI jam 12 siang hari Ahad, Tuan Baron? Tidak sekejam itu Ferguson. Yang perempuan tukang masak gemuk namanya Ruth. Yang anak kecil di televisi, tuan tanahnya namanya Tuan Baron. Yang tahu berarti udah tua. Siapa lagi namanya? Ada Rudolfo. Ini lebih tua lagi. Bisa ingat, saya udah lupa sama Rudolfo. Artinya masih ada perbudakan di Eropa. Islam menghapuskan perbudakan. Dengan bagaimana Islam menghapuskan perbudakan? Kalau orang menempeleng budaknya, budaknya bebas. Kalau mau masuk surga, bebaskan budak. Nabi Muhammad sebelum meninggal, semua budak dibebaskan, yang punya dia. Lalu kemudian zakat 1/8 untuk budak. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Riqab ni budak. Pak Ketua Basnas, ya aku nih budak, kata tuanku aku menebus diriku 100 juta, ambil duit Basnas, kasih ke dia 100 juta untuk dia membebaskan diri. Akhirnya tidak ada lagi perbudakan. Saya mau mengatakan bahwa budak tidak punya apa-apa, harta tak punya, anak tak punya, nyawanya pun tak punya dia. Digali kubur-kubur batu,
ada tulang memanjang di tengah, dan ada tulang menumpuk 6 samping kiri, samping kanan. Kok bisa ada tulang menumpuk? Ternyata yang mati orang kaya, bangsawan, pejabat. Yang memangkuni 6 orang budaknya, yang hidup ikut dikubur hidup-hidup. Mana budak 6 orang? Sini, kau pegang kepala kanan kiri, kau pegang pinggang kanan kiri, kau pegang kaki kanan kiri. 7 orang situ, yang mati 1. Yang 6 itu orang hidup yang ditimbun hidup-hidup. Tanda kesetiaan budak. Mesti baca buku Rihlah Ibni Battutah, 2 juz. Rihlah Ibni Battutah, dia bercerita, aku sampai ke sebuah negeri bernama Samudra. Samudra itu maksudnya Sumatera. Sampai di situ aku lihat rajanya berjubah hijau naik gajah. Yang dimaksudnya itu adalah Raja Aceh. Dia datang itu, waktu itu rajanya adalah anak Malikul Saleh. Malikul Saleh sudah meninggal. Malikul Saleh meninggal 1497. Malikul Saleh meninggal 1297. 1297. 1297. Saya tengok di batu nisan 1297. Setelah meninggal Malikul Saleh, naik keturunannya, itulah datang Ibnu Battutah. Habis dari Aceh, Ibnu Battutah terus naik sampan, dia ke Jawa. Dicerita juga dia, ada seorang raja tak pakai baju, Raja Jawa. Lalu dia memanggil budaknya, dikasihnya pisau, disuruhnya budak itu membunuh dirinya. Bunuh dirimu. Diambilnya pisau, cucuknya di depan Ibnu Battutah, mati dia. Lalu raja itu bertanya kepada Ibnu Battutah, ada di kampung kau macam ini? Dia mau menunjukkan bahwa dia hebat. Apa pelajaran dari situ? Waktu Sumatera sudah bersyahadat, di sana masih lagi perlakuan budak membunuh diri. Wali Songo 14. Sebelum Wali Songo, tengok batu nisan Sunan Ampel di Surabaya, 14 sekian, 200 tahun setelah Malikul Saleh. Apa yang ingin Ustaz sampaikan? Bahwa perbudakan adalah memperbudak manusia. Datang Islam dari memperbudak manusia, menghambakan diri kepada manusia, kita menjadi hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus adalah hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, tentu saja Abdul Somad. Abduhu wa rasuluh, utusannya, utusan Allah. Kita lanjutkan. Wa anna Isa, dan Isa Abdullah, hamba Allah. Kenapa Isa dinaikkan hamba Allah? Karena ada satu kelompok menjatuhkan Isa sejatuh-jatuhnya, yang satu kelompok menaikkan Isa setinggi-tingginya. Siapa kelompok yang menjatuhkan Isa sejatuh-jatuhnya? Yahudi. Yahudi mengatakan Isa anak zina karena Maria berzina dengan Joseph si tukang kayu, tunangannya. Akhirnya dia hamil, maka dikatakannya Isa anak zina. Yang satu mengatakan Isa anak Tuhan. Jauh sekali, bainas samai was sumur, kan wal ard tadi, antara langit dan sumur, saking jauh. Datang Islam. Islam tidak mengatakan dia anak zina. Islamlah yang membersihkan tuduhan terhadap Maryam. Dia bukan anak zina dan dia bukan anak Tuhan. Isa adalah anak Maryam dan dia adalah Abdullah. Isa Abdullah wa rasuluhu, dan Isa adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu, dan kalimat Allah, alqaha ila Maryam, yang diberikan kepada Maryam. Apa tafsirnya? Apa penjelasan tentang kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam? Maksudnya firman Allah yang dibawa oleh Jibril ke Maryam
Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Itu maksudnya. Begitu dikatakan kun, hamil dia. Sedangkan kita, emak kita hamil karena nikah dengan ayah kita. Kuasa Allah juga, tapi tak langsung. Sedangkan dia kalimatuhu, kalimat Allah, alqaha yang dibawa Jibril kepada Maryam, maka hamillah dia. Itu tafsir kata ulama. Gila Maryam. Wa ruhum minhu. Isa itu adalah ruh darinya. Nah, inilah bahayanya kalau bahasa Arab, buka kamus Arab, baca sendiri, jelaskan sendiri, nyasar sendiri, sesak sendiri, bisa kafir sendiri. Ruhun, ruh, minhu dari Allah. Oh, kalau begitu Isa itu roh dari Tuhan. Jangan baca Quran pakai terjemah, apalagi Google Translator. Jangan baca hadis pakai terjemah, baca syarah penjelasannya. Kalau hadis itu ada dalam Sahih Bukhari, baca Fathul Bari. Kalau hadis itu ada dalam Sahih Muslim, baca Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Kalau hadis itu ada dalam Sunan Tirmidzi, baca Tuhfatul Ahwazi. Kalau hadis itu ada dalam Sunan Abi Dawud, baca Aunul Ma'bud. Kalau hadis itu ada dalam Sunan Ibnu Majah, baca Hasyiah As-Sindi. Kalau hadis itu ada dalam Sunan Nasa'i, baca penjelasan Imam As-Suyuti. Kalau hadis itu ada dalam Muwatta Imam Malik, baca At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Kalau ayat Al-Quran, baca tafsir. Tafsir paling pendek, Jalalain. Yang paling panjang, Tabari, 24 jilid. Kalau sanadnya dipotong agak pendek sedikit, Ibnu Katsir. Tak bisa bahasa Arab, tafsir Buya Hamka, bahasa Indonesia. Barokah tafsir Buya Hamka itu. Kenapa? Ditulis di penjara. Bukan ditulis depan laptop itu. Oke. Apa makna ruhum minhu? Ruh darinya. Hamba hina, rendah. Dinisbatkan hamba ini kepada Allah, Abdullah, hamba yang rendah menjadi mulia. Rasul, utusan, rendah. Dinisbatkan kepada Allah, Rasulullah menjadi mulia. Mohon maaf Pak Ustadz, saya ini utusan. Utusan siapa? Utusan Pak RT, kasih air putih. Saya ini utusan Pak. Utusan siapa? Bupati Kampar, teh manis. Saya ini utusan Pak. Utusan siapa? Utusan Presiden, bandrek susu jahe merah. Sama-sama utusan. Kenapa lebih mulia? Tergantung dinisbatkan ke siapa. Tahap. Penisbatan sesuatu kepada Allah bukan berarti Allah Baitullah. Bait, ini bait semua. Bait. Dinisbatkan bait kepada Allah bukan berarti Allah berdiam dalam Ka'bah. Nah, tengok orang Islam jauh-jauh ke Makkah mau nengok Tuhan dalam Ka'bah, ngintip di Hajar Aswad. Baitullah bukan rumah Allah, artinya bait, rumah. Baitullah karena Allah memuliakan rumah itu, maka dinisbatkan kepada Allah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah menunjukkan dia mulia. Itu maksudnya. Ruhum minhu, ruh dari Allah. Maksudnya Nabi Isa itu mulia, bukan dia Tuhan. Nabi Isa itu Tuhan Pak Ustaz. Dari mana kau dalilnya? Itu dalam hadis ruhum minhu. Kalau Nabi Isa itu Tuhan karena ruhnya dari Allah, berarti Adam juga Tuhan. Karena tentang Adam, nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku kepadanya. Adam berarti Tuhan juga lah Adam. Oh, Isa itu Tuhan Pak Ustaz. Kenapa? Karena dia tak ada ayah. Kalau Isa Tuhan karena tak ada ayah, berarti Adam lebih Tuhan. Karena dia tak ada ayahnya, tak ada maknya. Isa itu Tuhan karena tak ada ayah Pak Ustaz. Jadi karena dia tak ada ayah, dia Tuhan. Iya. Kalau begitu Mr. Bean Tuhan juga lah. Coba tengok film Mr. Bean, kan langsung turun dia ke bumi. Wal jannatu wan naru haq.
jannah surga, nar neraka hak, bahwa dia memang betul-betul kebenaran yang ada. Ada surga itu, ada neraka itu, ada. Siapa yang pernah datang ke sana? Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Aku nggak percaya Pak Ustadz. Cemana aku mau meyakinkan kau bendanya benda gaib? Tapi nanti sampai masanya kau sakit, kau tua, kau mati, masuk juga kau ke neraka jahanam, itu bilang sama dia. Kalau dia nggak percaya. Makanya Muhammad Ali petinju kemana-mana bawa mancis. Tapi kau tak merokok, kata orang. Iya, untuk apa mancis ini? Kalau aku mau buat dosa, aku bakar tanganku. Berapa lama aku sanggup, selama itulah aku buat dosa. Siapa bakar? Berapa lama sanggup? 3 menit. Buatlah dosa 3 menit. Cuman masalahnya api neraka itu kan bukan api mancis. Api mancis ini kan api-api yang udah neraka KW level 9 lah. Lalu yang api neraka betul, wal jannatu wan naru haq, surga dan neraka itu hak, merupakan kebenaran. Karena berita tentang surga dan neraka ini hanya didengar, maka dia disebut dengan sam'iyat, hanya mendengar. Nabi Muhammad berubah dari mendengar menjadi kita ini pertama mendengar atau melihat? Mendengar. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Orang mendengar dulu baru melihat. Saya lebih dulu mendengar Ustadz Somad suaranya melalui radio. Setelah itu baru saya jam nampak Ustadz. Saya dibawa artis-artis hijrah musyawarah di Jakarta bagi beras ke panti tunanetra. Penyerahan beras kepada Bapak Ketua Panti, Bapak itu pun tunanetra. Waktu itu dipeluknya saya, dibisikkannya ke saya, Ustadz kurus ya, kata dia. Padahal saya sudah mau nangis, nggak jadi saya nangis. Kenapa Bapak bilang gitu? Saya bilang, selama ini saya hanya mendengar suara Ustadz. Di suaranya kelihatannya Ustadz besar, kata dia. Bayangkan yang mendengar suara saya itu orangnya besar, macam Arnold lah. Pas dipeluknya kurus. Banyak makannya Pak Ustadz. Jadi saya nangis. Padahal saya udah mau udah pandai pula dia menghibur. Nabi Muhammad dari mendengar kepada melihat. Subhanalladzi asra bi'amrihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriya. Karena kami ingin memperlihatkan kepadanya. Kenapa dia aja yang bisa melihat? Kenapa kita tak bisa melihat? Siapa bilang cuma Nabi Muhammad yang bisa melihat? Sahabat Nabi yang mengaku datang ke Nabi, kata dia menengok api bergejolak. Ada sahabat Nabi itu yang bisa menengok. Lalu kenapa kita tak semua menengok? Kalau semua kita ini bisa menengok neraka dan menengok surga, tak ada dunia. Jadi baik semua kita ini. Lalu apa kerja KPK? Apa kerja Inspektorat Jenderal? Apa kerja polisi? Bubarlah Polres, Polsek. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku risau nengok dunia ini Pak Ustadz, ada orang baik, ada orang jahat. Ini dunia bro. Kalau baik semua itu nanti di surga. Ini banyak orang ini saya tengok zaman sekarang ini, begitu dia tobat hijrah, udah nggak sabar dia mau masuk surga. Kita bertobat ini bukan disuruh masuk surga, berjuang mengajak orang ke surga, bukan masuk surga. Begitu sudah tobat hijrah langsung ke masjid aja. Woy. Bisnis gimana? Itu jahiliyah semua Pak Ustaz. Saya sejak tobat nih mau mati aja Pak Ustaz. Udah berapa tobat? Udah 20 tahun nggak mati-mati Pak Ustaz. Kita tidak disuruh meninggalkan dunia ini. Kita disuruh berjuang untuk menyelamatkan orang. Wal jannatu wan naru haq. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Isa hamba Allah dan Rasul utusan Allah, dia adalah firman Allah kun fayakun yang diberikan kepada Maryam langsung jadi dia adalah ruh yang dimuliakan Allah, bahwa surga dan neraka itu adalah benar. Siapa yang meyakini ini,
adakhalahul jannah, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang berkeyakinan ini dan masuk kita dalam surga. Makana minal amali, makana minal amali, bagaimanapun amal dia. Sama dengan hadis man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana, kalau dia berzina, wa in saraq, kalau dia mencuri. Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, masuk surga. Oh, enaknya mencuri, berzina, mencuri, berzina, stres, sabu-sabu, sakau, mati. Masuk surga. Transit dulu di neraka. Makanya tidak semua masuk surga langsung. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena tidak semuanya selamat dari neraka. 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 kali pagi, 7 kali petang. Supaya kalau mati kita hari ini selamat, mati malam selamat. Rabbana atina, setiap ujung doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Hadis ini muttafaqun alaih, muttafaqun disepakati, alaih atasnya, maksudnya sepakat. Imam Bukhari ada memuat hadis ini dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim pun ada memuat hadis ini dalam Sahih Muslim. Inilah hadis yang paling tinggi kualitasnya, ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Tapi dalam Sahih Muslim bunyinya tak begitu. Tengok hafalan Imam Nawawi. Imam Nawawi ini ensiklopedia komputer berjalan. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat, satu riwayat dalam Sahih Muslim bunyinya begini: man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, haramallahu alaihin nar, Allah haramkan baginya neraka kalau sebelum mati dia sempat bertaubat. Kalau belum sempat bertaubat, dosa-dosanya dibasuh, dicuci di neraka. Sudah habis bersih, baru dia masuk surga. Bahkan ada orang yang masuk neraka saking besarnya dosanya, lalu kemudian dia mendapatkan syafaat Allah, keluar dia dari neraka itu macam biji benih tumbuhan yang diletakkan di tepi Nahril Hayah, sungai kehidupan, lalu memecah bijinya, keluar, hilang hitamnya, keluar macam toge keluar dari kacang hijau. Begitulah dia keluar, tetap dia masuk surga, dan di tengkuknya tertulis mantan penghuni neraka. Makanya nanti kalau masuk surga jangan nasi nengok tengkuk orang aja. Tengok, rupanya kau yang diceritakan Ustaz. Rupanya kawan tuh nengok tengkuk kita juga. Kau pun ada juga tulisannya. Kau pikir kau aja yang bisa nengok tengkuk aku katanya. Jangan kita ini menengok kelemahan orang. Kita nggak tahu kelemahan kita. Itulah hadis. Biasanya kita ngaji ini sampai jam 6. Ini sampai jam 6.15. Oh, karena subuh lambat. Baik, Rabu depan baru 413. Anak kertas. Duduk tasyahud awal. Tasyahud awal zuhur, asar, maghrib, isya. Imam lupa duduk tasyahud, langsung dia berdiri. Allahu Akbar saja. Kita sebagai makmum masih duduk tasyahud awal. Apakah kita ikut imam berdiri atau tetap duduk? Ikut imam. Diingatkan dia, Allahu Akbar. Diingatkan dia, Subhanallah. Rupanya dia ini supir Medan. Tak peduli dia, tetap aja dia berdiri. Habis itu pas di rakaat terakhir baru dia ingat, dia sujud sahwi. Sebelum salam sujud dia, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau tak ingat bacaan itu,
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk antara dua sujud, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk baru salam. Kalau dia pun tak ingat juga, kita yang menjadi makmum ikut sama dia. Ju'ilal imamu liyutamma bihi, dalilnya. Imam itu diangkat untuk diikuti. Kalau setelah salam baru dia ingat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Imam, Bapak tadi ada yang lupa. Maka setelah salam itu dia sujud. Kita pun ikut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa saja lupa. Nabi pernah lupa? Pernah. Kok bisa lupa? Lupanya Nabi itu pun wahyu untuk mengajarkan umat Islam bagaimana kau kalau terlupa. Bukan berarti Nabi lupa. Kalau Nabi lupa, hilanglah wahyu. Mana mungkin Nabi lupa? Wahyu dikirimkan Allah supaya dia bisa mengajarkan umat ini bagaimana kalau terlupa. Apakah kita ikut imam atau tetap duduk? Apakah imam jika diingatkan kembali duduk tasyahud awal? Ya kalau dia ingat, tapi kalau dia sudah sempat berdiri, fokak pula dia. Itu maka imam ini diangkat imam muda, fresh, fit and proper test. Qatar, negara Qatar, penduduknya 3 juta. Yang penduduk asli 400.000. Penduduk Qatar 3 juta. Penduduk asli 400.000. Yang 2.600.000 pendatang dari mulai India, Pakistan, Bangladesh, Eropa, negara Arab sekitar. Termasuklah imam-imam masjidnya, 60 orang imam di Qatar dari Indonesia, penghafal Quran. Berapa gajinya Pak Ustadz? Nggak enak lah kita nanya berapa gaji imam. Cuman dia sendiri ngomong, gaji kami di sini Pak Ustadz ya 3 kali gaji imam Istiqlal lah kata dia. Tak tahu saya entah berapa, saya sedang pula ngurus-ngurus gaji orang. Nah ya kan itu. Kenapa imam itu bisa dijaga kualitasnya? Karena digaji. Jadi kalau negara ini mau menjaga kualitas imam di Indonesia, angkat gaji. Nggak bisa lah Pak Ustadz. Apa pula nggak bisa? Makan siang aja bisa. Masa imam nggak bisa? Oh, diangkat imam. Sekarang kenapa ada imam yang bisa di masjid sesuka hati dia? Sesuka hati dia. Ya kata dia, tanahnya tanah aku, masjid aku mau jadi imam, apa masalah lo, kata dia. Siapa yang bisa menggantikan dia? Ini tanah hatu aku, kata dia, aku yang jadi imam. Inilah kesempatan aku jadi imam. Di rumah pun aku takut sama biniku, kata dia. Di sinilah aku jadi imam, kata dia. Gak bisa. Kalau di Malaysia sajadah itu 2, sajadah depan, sajadah belakang. Sajadah belakang nih siapa di situ? Itulah dia imam. Yang depan nih imam negeri, yang belakang nih imam swasta, EJK, digaji oleh negara. Jadi kita kalau memperbaiki kualitas, Pekanbaru sudah mulai mencoba, maka namanya ada imam masjid paripurna yang diangkat oleh Pemko. Itu sejak dari Pak Herman Abdullah, dilanjutkan oleh Cupi Daud, Pak Firdaus, imam-imam di kecamatan. Tapi satu masjid, satu kecamatan. Setelah terakhir, setelah satu kelurahan, itu pun beberapa imam datang ke saya, tolong ceramahkan Pak Ustaz. Apa? Saya bilang, 6 bulan belum cair. Saya jawab, nantilah. Apakah ada di zaman Nabi itu kodam? Kodam itu kan komando daerah militer. Itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Dari kata khadam, al-khadam, orangnya khodim, pelayan. Jadi saya ini kan punya jin.
jin ini melayani saya. Maka saya bilang, hati-hati Ustaz Somad, itu ada khadamnya itu. Jin itu melayani dia. Tolong bawakan aku ke Baghdad. Datang jin itu bawa sajadah. Nama jin itu Alauddin. Alauddin. Karena payah orang nyebut Alauddin, Aladin. Disapu di dalam ceret, disapu ceret. Nah, keluar dia, berikan aku 3 permintaan. Kebetulan ini nyasar bertiga. Kata yang satu nih, antarkan aku ke Amerika. Yang satu lagi, antarkan aku ke Jerman. Tanya orang ketiga, kamu permintaan ketiga? Balikkan kedua temanku lagi. Balik lagi. Hah, kok balik? Memang kawan celaku. Apakah ada orang berkhodam ini di zaman Nabi? Hebat pertanyaan. Ini namanya Ratu Sabah, Kerajaan Sabah. Di Riau ini mana ada Sabah? Sabah Au. Siap. Ini Sabah. Sabah ini di Yaman. Ini Sulaiman, Raja King Solomon di Palestina. Jarak dari Yaman ke Palestina ini 3000 km. Naik pesawat 3 jam. Datang burung hudhud. Kata burung hudhud, Sulaiman, aku melihat pasukan Sabah sudah datang. Nabi Sulaiman sudah tahu bahwa Ratu Sabah di jalan sudah menuju Palestina. Dia mau memberikan kesan yang luar biasa bahwa dia hebat kepada Ratu Bilqis. Dikumpulkannya bala tentaranya. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai pasukan tentaraku, siapa yang bisa membawa kursi Balqis sebelum dia sampai? Kursinya udah sampai duluan. Supaya ketika dia sampai dia terkejut. Wow, amazing gitu dia. Siapa yang bisa bawa? Dikumpulkan. Wa qala ifritum minal jin. Berkatalah jin ifrit. Ini menunjukkan bahwa jin ifrit menjadi khadam, pelayan Sulaiman. Wa qala ifritu minal jin, berkata jin ifrit, apa kata dia? Ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Sebelum Sulaiman tegak, bisa kursi itu datang. Datang satu lagi, wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab, datang seorang laki-laki yang punya ilmu dari kitab. Apa kata dia? Ana atika bi, aku bisa membawakan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Kata Sulaiman, berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum mata kau berkedip. Mana yang lebih cepat, jin ifrit atau manusia? Sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip itu sampai. 3000 tahun yang lalu jin sudah kalah. Sekarang ada orang yang mau berkawan sama jin. Siapa nama laki-laki itu? Asif namanya. Pakai shot, Asif. Sampai ke Jawa Barat, Asep. Inilah dalil orang berkawan sama jin. Kalau ditanya, kau kenapa berkawan sama jin? Itu Nabi Sulaiman boleh. Tipis setipis kulit bawang. Nabi Sulaiman berkawan sama jin. Jin itu ditunjuk kirinya. Kau ditunjuk jin itu. Saya waktu saya bawa almarhumah mak saya ke tablik akbar, pertama kali ditengoknya manusia macam semut. Balik dia, ditanyanya saya, kau berkawan sama jin? Takut dia saya punya jin, lalu jin itu menarik hati orang ini supaya dia mau dengar ceramah saya. Ada kau berkawan sama jin? Tidak. Ada kau mengamalkan wirid-wirid ini manggil jin? Tidak.
ku sumpahkan kau berkawan sama jin. Karena atukku dulu melarang ayahku, ayahku melarang aku melarang kau. Jangan kau berkawan sama jin. Susah kau nanti mati, berbuka atap diganggu jin. Maka jangan berkawan sama jin. Tapi kan ada jin Islam Pak Ustaz. Sedang orang Islam aja Pak yang dipercaya, apalagi jin Islam. Ada berapa orang Islam yang ngutang tak balik-balik? Kawan akrab tuh. Apalagi jin. Dia pula tukang mengeluarkan jin. Minjam duit tak balik-balik. Kau percaya sama jin? Ini cerita Tuan Guru Jahid, mursyid tarekat Naqsabandiyah di Malaysia. Cari di YouTube. Ada orang bawa duit merantau ke Kuala Lumpur. Sampai di Kuala Lumpur hilang duitnya. Susah. Akhirnya dalam putus asaan, udah tak ada lagi harapan, putus sudah, datang bisikan, kau buka rumah makan, jual roti canai, amalkan ini. Dibukanya roti canai, laris selaris-larisnya, maju balik duit tadi. Habis itu datang lagi bisikan, pergi ke Masjid Demak, lihat nasabmu ada di tiang. Pergi dia ke Masjid Demak, ditengoknya macam yang diceritakan. Akhirnya dia mengaku keturunan Wali Songo. Habis itu pulang lagi, kau bacakan ini nanti jangan direkam nanti sangka saya izin. Kau bacakan ini nanti kau bisa mengobati orang sehat. Dibacakannya, siapa aja datang sehat, pegang sehat, embus sehat. Sampai pada step ini masih baik. Buka roti canai, baik. Ziarah ke Demak, baik. Sampai mengobati orang, baik. Sampai pada mau garis finish, dia tak sembahyang. Ditanya sama Tuan Guru Jahid, kenapa kau tak sembahyang? Karena kalau aku mengobati orang, pahalanya 5. Kalau aku sembahyang 1. Nampak kerja setan? Itu namanya SOS, standar operasional setan. Jangan mau berkawan, walaupun dia datang sedang berzikir itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, datang dia, aku mau jadi khadam. Gimana cara mengusirnya Pak Ustaz? Baca ta'awuz, hembus ke sebelah kiri. Tapi waktu saya berzikir Pak Ustaz, ada yang berbisik sebelah kanan. Apa kata dia? Sudah ngopi belum? Nah, itu kawan. Datang orang ke rumah saya menunjukkan gambar, Ustaz, di atas kulkas saya, di atas TV rumah, tiba-tiba datang emas sebesar ini. Coba tengok gambarnya, emas batangan segini panjang. Tak kau pegang? Enggak. Berapa hari? 2 hari saya biarkan Pak Ustaz. Habis itu hilang. Habis itu ada kunci segini panjang, emas juga. Kunci apa ini? Inilah kunci berangkas kotak besi yang ada di Istana Siak yang dekat tangga yang tak terbuka. Di situ ada petak emas katanya Pak Ustaz. Tak kau buka? Tidak. Ada ayah atuk-atukmu dulu yang dukun. Ada Pak Ustaz. Atuk-atuk kan. Itulah jinnya datang ke kau. Orang setengah mati mencari jin nih, sampai puasa tak makan tak minum, ke gunung ke gua mau nyari jin. Sekarang dia datang ke kau. Saya bilang, kenapa kau tak mau? Aku takut musyrik Pak Ustaz. Sebetulnya itu tamparan ke saya, sedang menampar saya. Andai dia datang ke saya, jin itu, apa tak saya syahadatkan dia? Aku mu'alafkan dia. Allah sedang menegur saya, Abdul Somad, kau yang asik ceramah-ceramah tauhid kau itu belum ada apa-apanya dengan jamaah. Dia tak ada, tetapi tauhidnya kuat. Takut aku anakku makan haram Pak Ustaz, takut aku hatiku musyrik Pak Ustaz. Ada manusia zaman sekarang sengaja Allah menunjukkan ke saya.
Apakah ada dalilnya seorang imam setelah selesai salam terus berzikir menghadap jamaah? Nabi selesai sholat menghadap ke jamaah. Waktu Nabi menghadap ke jamaah, dia bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Versi 1. Versi 2, Nabi menghadap ke kanan. Kenapa dia menghadap ke kanan? Karena sahabat minta barokah sebelah. Saya pakai versi 2. Makanya saya tadi habis sholat saya menghadap miring ke kanan. Kenapa Ustaz tak pakai versi 1 menghadap ke jamaah? Karena kalau menghadap jamaah itu berarti bertanya, mana sebulan, mana sebulan. Itu yang cocok itu presiden, mana menteri, mana menteri, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor. Yang nggak sembahyang berjamaah, nonjok. Saya, mana ada jabatan saya? Kalau saya tanya, mana sebulan, mana sebulan? Ngapain saya tanya dia? Tentang masalah menghadap habis sholat itu 2 versi, menghadap ke jamaah atau miring ke kanan. Tentang berzikir, hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kami di luar masjid, kami tahu Nabi dan sahabat selesai sholat karena kami mendengar suara takbir. Padahal waktu itu mikrofon belum ada. Kalau bunyi takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kedengaran luar, berarti bunyi takbir mereka kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah suara takbir mereka dulu selesai sholat. Makanya ulama Saudi Arabia namanya Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, zikir selesai sholat itu jahar atau sir? Jahar. Ya. Tapi saya tak menyalahkan yang sir. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, kalau makmumnya sudah tahu bacaannya, maka sir. Tapi kenapa Ustaz setiap jadi imam jahar terus? Mana saya tahu makmum itu ada yang tahu, ada yang tidak? Di belakang ada yang baru taubat, ada anak kecil, ada mu'allaf. Jadi saya jaharkan itu untuk mengajar yang tak tahu. Pulang anak-anak ini ditanya sama mamanya, apa zikir tadi nak? Dia tak tahu. Maka zikir yang saya bacakan itu zikir minimalis. Astaghfirullahaladzim 3 kali, la ilaha illallah syarikalah 3 kali, Allahumma antas salam sekali, afdal, baru subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, afdalu zikri fa'lam 100. Itulah zikir minimalis setelah selesai sholat. Kalau yang panjang, syahidallahu annahu la ilaha illallah wa ulul ilmi qa'iman bil qist, belum lagi membaca ayat kursi kul huwallah 3 kali, itu yang panjang. Jadi kalau saya jaharkan itu untuk mengajar. Saya seorang laki-laki, hasil pernikahan dari orang tua yang beda agama. Sekarang saya sudah menikah. Saat menikah saya mengenalkan nama saya dengan bin ayah saya. Sahabat Nabi dulu yang ayahnya tak Islam, pakai bin ayahnya atau bin orang lain? Pakai bin ayah. Jangan karena ayah tak Islam lalu kita pakai bin siapa? Tidak boleh. Tetap nama bin ayah. Siapapun nama ayah kita tetap nama bin ayah walaupun dia tak Islam. Apakah pernikahan saya seorang laki-laki tidak sah? Sah. Aku nikahkan engkau Fulan bin bapak Fulan tak Islam, nikahnya sah. Yang tidak sah itu kalau anak ini perempuan, ayah dia tak Islam, datang ayahnya menikahkan, lalu tak sah, karena syarat wali mesti muslim. Jadi bagi kami yang ayah kami tak Islam, walinya siapa? Fasultan waliyun man la waliyalaha, walinya adalah sultan. Wali sultan itu maksudnya wali hakim, Pak Kuah. Gimana ceritanya Pak Kuah bisa jadi sultan? Kok bisa Pak Kuah jadi sultan?
Sultan Delhi, Sultan Langkat, Sultan Aceh, Sultan Asahan, Sultan Siak, Sultan Pelalawan, Sultan menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Tapi tidak semua setuju bahwa Presiden Soekarno ini sultan. Maka berkumpullah ulama di Bogor. Berdirilah seorang ulama dari Aceh, namanya Syekh Muhammad Mudawadi. Syekh Mudawadi. Kata dia, Presiden Soekarno ini adalah ulil amri ad-daruri bisyauqah. Mari, dia adalah ulil amri ad-daruri, dalam keadaan darurat, bisyauqah, yang punya kekuasaan. Bukankah begitu Syekh Krongkale? Satu lagi ada di situ, dari Aceh juga. Kata Syekh Krongkale, ya. Maka diangkatlah Presiden Soekarno sebagai ulil amri. Ulil amri mengangkat perwakilan di provinsi, Kanwil Kemenak. Kanwil Kemenak mengangkat di kabupaten kepala kantor, Kakan Depak dulu namanya. Kakan Depak, kepala kantor Departemen Agama, mengangkat di kecamatan Papua. Itulah kenapa Papua tak ada perempuan. Karena Papua mesti laki-laki, karena tak bisa perempuan menikahkan. Jadi kalau ada yang bertanya, gimana ceritanya Papua jadi sultan? Entahlah, aku pun tak tahu. Begitulah kronologisnya. Kenapa kok? Jadi orang yang mengatakan bahwa presiden yang diangkat dengan cara demokrasi, bahwa dia bukan sultan, berarti semua orang di Indonesia yang dinikahkan KUA bermasalah. Kenapa? Karena KUA diangkat oleh Kakan Kemenak, Kakan Kemenak diangkat oleh Kanwil, Kanwil diangkat oleh menteri, menteri diangkat oleh presiden, presiden yang bermasalah, maka nikah orang pun bermasalah. Tengok efeknya. Ini diam tanda paham atau tanda lapar? Apa kita masih bisa mendoakan anak yang sudah beda keyakinan karena sudah ikut ibunya? Karena dulu saya mempunyai istri seorang mu'allaf. Setelah berpisah, kedua anak ikut ibunya kembali menjadi non-muslim. Kalau dia masih hidup, doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu dalil boleh mendoakan orang tak Islam, karena Nabi mendoakan dia, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah dia hidayah ya Allah. Jangan putuskan silaturahim. Belikan dia baju, telepon dia, ajak dia jalan, berikan kasih sayang, karena kita bertanggung jawab sampai dia meregang nyawa. Sebagaimana Nabi mengajak pamannya Abi Thalib sampai akhir hayat. Jangan putus, karena bapak bertanggung jawab. Kalau dia masih hidup, mintakan, berikan dia hidayah, berikan dia hidayah. Sholat hajat malam, berdoa, ya Allah berikan dia hidayah. Al-Fatihah, lembutkan hatinya. Al-Fatihah, lembutkan hatinya sebanyak sampai tertidur. Kertas terakhir, apa pendapat Ustadz tentang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, seorang muslim yang pemberani melawan Zionis, Israel, Amerika? Seandainya Vladimir Putin berpihak kepada Hamas dan Palestina, apakah kita meninggalkan Putin atau bersama Putin? Kita bersama Putin. Apakah dengan kita bersama Putin lalu kita menjadi ortodok? Tidak. Kita bersama Putin karena dia bersama Palestina. Kalau Kim Jong-un, Korea Utara, membela Palestina, kita akan berjalan bersama Kim Jong-un. Apakah kita menjadi ateis? Tidak. Kita berjalan bersama dia karena kepentingan yang sama untuk Palestina. Kalau Xi Jinping, Presiden Cina, bersama dengan Palestina, membela Palestina, kita juga akan bersama. Kita bilang sama Xi Jinping, ayah, kamsia, kencong-kencong lah, kencang lah.
Kita akan bersama. Apakah kita akan menjadi agama dia? Tidak. Begitu juga dengan ini. Apakah kalau saya bersama dengan Ali Khamenei lalu saya menjadi Syiah Imamiyah Isna Asyariyah? Tidak. Saya akan bersama dengan beliau demi untuk memerdekakan Palestina. Masalah akidah, keyakinan lain. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas? Kalau Donald Bebek tiba-tiba dapat hidayah dan dia berjalan bersama Palestina, ya kita bersama Donald Trump. Dua kekuatan dunia, yang satu Rom, yang satu Persia. Ghulibatir Rom, bangsa Romawi kalah. Siapa yang mengalahkan? Persia. Tengok surat Ar-Rum. Hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nanti mereka akan mengalahkan. Rom yang sekarang kalah, fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun ke depan akan mengalahkan. Dan betul, menang Rom, kalah Persia. Jadi dunia ini selalu ada dua kekuatan. Dulu kekuatan barat Amerika, United States. Kekuatan timur adalah Uni Soviet, dipimpin oleh Cecep Gorbachev. Orang Jawa Barat itu. Kemudian Gorbachev tumbang, naik Boris Yeltsin. Yeltsin pun tumbang, pecah. Hikmah pecahnya Uni Soviet, merdeka 15 negara-negara yang sebagiannya Islam. Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Afghanistan. Kampungnya Imam Bukhari, Tashkent, Bukhara, Uzbekistan, berdiri sekarang jadi negara yang makmur, negara termurah untuk jalan-jalan. Nanti insya Allah panjang umur kita jalan-jalan ziarah ke makam Imam Bukhari, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, ongkos tanggung masing-masing. Nah, sekarang dunia terbagi dua, kelompok barat Amerika dan Eropa, kelompok timur Rusia, Cina, Korea Utara. Siapa saja yang berpihak kepada sini, ini akan marah. Berpihak ke sini, marah. Datanglah orang ini, dia berpihak ke Putin. Marahlah si Donald. Dijemput tengah malam di kamar tidurnya, sampai bininya pun tak tahu. Presiden Venezuela, rupanya dari tempat kita, Maduro. Tangkap, bawa. Sebenarnya Trump ingin ngasih tahu, siapa yang ikut-ikut Putin, awas. Dia sedang mau ngasih alarm lampu merah, awas. Dia sedang mau ngasih tahu, siapa yang ikut BRIC kemarin. BRIC berarti ke sana, awas. Nah, bagaimana cara supaya menyeimbangkan ini? Pasang dua kaki. Ya, ikut BRIC, tapi juga ikut perdamaian Persia untuk menyelamatkan. Kalau tidak nanti dia bisa copot. Nah, ini dari belajar hadis ke ilmu geopolitik ini. Politik. Kalau mau masuk ke politik ini, menu makanan kita mesti berubah. Jangan lagi makan soto Banjar, jangan lagi makan coto Makassar. Nah, itu larangan, nggak boleh cerita politik di masjid. Kalau mau ikut politik, makanannya robah, goreng belut pakai oli. Lalulah bisa. Ala hazir niyah, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من الصالحين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة kama jama'atana sebagaimana kau kumpulkan kami subuh ini mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, hadis-hadis Nabi-Mu, ayat-ayat firman Tuhan, firman Engkau ya Allah. Kumpulkan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.